Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat. Sekarang kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah tentang kelestarian hewan. Yang kedua, membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, kondisi politik negara-negara ASEAN. Anak-anak, apakah kalian pernah masuk ke hutan? Apa saja yang kalian lihat di hutan? Di hutan dapat kita temukan berbagai jenis pohon dan juga berbagai jenis hewan. Hutan ternyata mempunyai manfaat yang sangat banyak, antara lain sebagai paru-paru dunia. Tumbuhan di hutan menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida sehingga menyebabkan udara menjadi segar. Manfaat yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. 3. Habitat makhluk hidup. 4. Menjaga kesuburan tanah. 5. Mencegah banjir dan tanah longsor. 6. Mengatur iklim dan mendatangkan hujan. 7. Sebagai sumber makanan. 8. Untuk membersihkan polutan udara. 9. Sebagai sumber cadangan air. 10. Untuk mengatur temperatur bumi. Dan 11. Sebagai tempat wisata. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sebelah kiri ada gambar hutan yang sangat lebat, yang sangat subur. Sedangkan di sebelah kanan nampak gedung-gedung yang kokoh berdiri. Kondisi yang terjadi sekarang, banyak hutan yang ditebang dan dijadikan pemukiman penduduk, perkantoran, dan industri-industri besar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap seluruh penghuni hutan, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Kira-kira apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, yang terjadi yang pertama adalah area resapan air akan berkurang. Kemudian meningkatnya ancaman banjir dan longsor. Terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan yang ada di hutan akan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Kira-kira, jika hutan dibuat menjadi perkotaan, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal? Hewan-hewan tidak akan memiliki tempat tinggal. Apakah ada pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Tentu saja, hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lain. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa hutan, maka produksi oksigen akan berkurang, sehingga kadar karbon dioksida di udara terus meningkat yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Anak-anak, bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di Indonesia semakin terancam punah. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan dan isinya, antara lain yang pertama,
melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Jika ada hutan yang gundul, maka sebaiknya kita tanami dengan tumbuhan yang baru. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Menebang pohon yang umurnya sudah tua dan menggantinya dengan bibit yang baru. Ketiga, melarang penebangan liar. Sedangkan untuk melestarikan hewan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menetapkan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, melakukan penangkaran. Penangkaran adalah mengembangbiakkan hewan dalam lokasi khusus. Kemudian, setelah berkembang biak, maka hewan-hewan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada habitat aslinya. Ketiga, mendidik masyarakat akan pentingnya kelestarian hewan. Keempat, mencegah perburuan liar. Kelima, menjaga habitat hewan agar tidak rusak. 6. Memanfaatkan hewan secara bijak. Hewan perlu dilestarikan karena hewan-hewan tersebut mempunyai manfaat yang cukup besar. Hewan langka dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Anak-anak, coba sekarang kalian baca teks berikut. Baca teks berjudul "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia". Teks bisa kalian baca pada buku tema halaman 112. Sekarang tugas kalian yang pertama adalah carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Kemudian buatlah laporan. Laporan yang kalian buat meliputi ciri-ciri khusus dan habitat asli hewan tersebut, manfaat hewan tersebut, jumlah populasinya saat ini, penyebab kelangkaannya, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, dan langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik. Sekarang, kamu akan mempraktekkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia". Kemudian, buatlah kesimpulan dari bacaan tersebut. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Peraturan-peraturan yang berlaku di negara-negara ASEAN dari satu negara dengan negara yang lain berbeda. Ayo, coba kita perhatikan kondisi-kondisi politik negara-negara di ASEAN berikut. Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei Darussalam adalah dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan.
Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984 setelah hampir 100 tahun berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja. Kamboja merupakan negara yang berbentuk kerajaan, dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu Raja Norodom Sihanoom dan seorang kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Kamboja berada di Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Mata uangnya riel. Hari kemerdekaan Kamboja tanggal 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Nogoreach atau Royal Kingdom. Indonesia. Indonesia berbentuk republik dengan kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kota Indonesia berada di Jakarta. Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Laos. Laos dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu presiden dan seorang kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Ibu kota Laos ada di Vientiane. Bahasa nasionalnya bahasa Lao. Mata uang Laos adalah Kip. Hari kemerdekaan Laos tanggal 19 Juli 1949 dari Prancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Malaysia. Ibu kota Malaysia berada di Kuala Lumpur. Bahasa Malaysia adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Myanmar. Ibu kota Myanmar berada di Nay Pyi Taw. Bahasa nasional Myanmar adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Kabama Kye atau Till the End of the World, Myanmar. Filipina. Ibu kota Filipina ada di Manila. Bahasa yang digunakan di Filipina adalah bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang Filipina adalah peso. Hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898 dari Spanyol. Lagu nasionalnya Lupang Hinirang atau Cushion Land. Singapura. Ibu kota Singapura ada di Singapura.
Bahasa yang digunakan di Singapura ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura merdeka tanggal 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Singapura adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara, namun menjadi negara yang paling maju. Thailand. Ibu kota Thailand berada di Bangkok. Bahasa yang digunakan di Thailand adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Thailand adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Lagu nasional Thailand adalah Plang Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya bahasa Vietnam. Mata uang dong. Hari kemerdekaan tanggal 2 September 1945 dari Perancis. Lagu nasionalnya adalah Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Anak-anak, demikianlah kondisi politik yang ada di negara-negara ASEAN. Sekarang, tugas kalian yang ketiga adalah pilih 2 negara di ASEAN, kemudian bandingkan kondisi politik dari negara yang kalian pilih tersebut. Tuliskan ke dalam diagram Venn seperti di bawah ini. Selamat mengerjakan dan sampai berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah.